Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali lagi kita siap membaringkan diri di tempat tidur untuk beristirahat setelah Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita bersyukur tentunya untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan izinkan saya kembali menemani saudara semua dengan renungan malam, yaitu kita belajar mengenai makna kelahiran Kristus di sepanjang bulan Desember ini. Saya berdoa dan berharap renungan yang saya buat ini bisa menjadi berkat dan menambahkan pengertian kepada saudara mengapa saudara merayakan Natal. Tidak semua orang banyak mengerti akan hal ini. Buat mereka Natal hanya pesta pora, holiday, bahkan shopping, saudara. Menurut penelitian di Australia ada begitu banyak uang yang dikeluarkan karena orang membeli banyak barang-barang yang mereka tidak butuhkan dalam perayaan Natal, sehingga credit card bill atau tagihan credit card membengkak bagi banyak orang. Tentunya Tuhan tidak mau, karena bukan itulah esensi kita merayakan Natal. Kita merayakan Natal mengerti kenapa Kristus harus lahir. Dan hari ini kita belajar melalui kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, bahwa Kristus itu anak Daud yang harus lahir sebagai keturunan Daud, karena ini sudah dinubuatkan di banyak ayat di Alkitab. Kita membaca misalnya dalam Roma 1 ayat yang ketiga yang berkata demikian, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nanti saudara bisa membaca sendiri di rumah kelanjutan dari ayat ini, saudara. Kalau saudara membaca ayat yang keempat, dikatakan dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi dalam dua ayat ini menggambarkan unsur kemanusiaan Kristus sebagai manusia yang adalah keturunan Daud, tapi dia juga adalah Tuhan itu sendiri. Kita tahu dari mana? Yaitu dalam kebangkitannya, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Kristus di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa ia harus lahir dari keturunan Daud. Saudara nanti bisa membaca dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16, Mazmur 89 ayat 3, Yesaya 9 ayat 6, pasal 11 ayat 1, dan masih banyak ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Kristus itu harus dari keturunan Daud. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the greater David, karena ini sudah dinubuatkan. Daud tentunya berasal dari suku Yehuda. Dan suku Yehuda juga sudah dinubuatkan di perjanjian lama bahwa di dalam bahu Kristus akan memerintah. Lambang pemerintahan berada di atas bahunya. Karena itu ia akan memerintah sebagai raja, sebagai keturunan dari Daud. Saudara, penggenapan dari ini juga akan terjadi nanti di masa depan saat Kristus datang kembali. Di dalam pasal penutup dalam kitab Wahyu ayat 22 ayat 16, Yesus sendiri berkata, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Kepadamu ini siapa? Kepada siapa? Itu kepada Yohanes yang menerima penglihatan di Pulau Patmos dan menuliskan kitab Wahyu. Dan selanjutnya ayat ini berkata, Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Kristus adalah penggenapan dari keturunan Daud. Saudara, saya yakin saudara tahu lagu Malam Kudus ya. Lagu Malam Kudus ini lagu yang selalu, almost all the time dinyanyikan dalam perayaan Natal, biasanya dalam prosesi penyalaan lilin. Dan dalam salah satu baitnya di bagian akhirnya dikatakan Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus itu keturunan dari Daud secara jasmani. Nanti saudara bisa membaca di dalam Matius 1 ayat 1, di situ ada silsilah Yesus sebagai anak Daud. Ya, nanti di dalam pembuka Matius 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Kristus Yesus, anak Daud, anak Abraham.
Lalu di situ dijelaskan bagaimana Yesus bisa lahir dengan Matius memberikan silsilah mulai dari Abraham memperanakan Ishak, Ishak Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, begitu seterusnya sampai akhirnya di situ dikatakan Yusuf melahirkan bayi Yesus. Oh haleluya saudara, sekali lagi kita belajar akurasi Alkitab yang tidak bisa salah. Alkitab sudah menubuatkan mulai dari kitab Kejadian 3:15 terus berkembang kepada Kejadian 49 ayat 10 di mana Yakub bernubuat mengenai Yehuda bahwa tongkat pemerintahan akan tidak berlalu atau berakhir, tapi dari Yehuda lah akan muncul raja. Lalu kemudian Raja Daud dan akhirnya Yesus. Jadi saudara, dalam merayakan Natal kita harus melihat ke belakang juga mengenai nubuat yang sudah diberikan mengenai Yesus, dan itu semua sudah digenapi di perjanjian baru. Kita bersyukur untuk keberadaan Alkitab yang memberikan kita informasi yang lengkap mengenai Kristus sehingga kita mengerti mengapa kita merayakan Natal. Haleluya, biar renungan ini memberkati kita semua dan menambah pengetahuan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.